Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Sehat ya? Alhamdulillah. Anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita tentang hari kiamat. Sebelum membahas hari kiamat, maka terlebih dahulu saya akan menafsirkan dulu kepada kalian semua. Al-Aidil Ramadan Asar. Ada Pak. Suhailul Afisa. Ada Pak. Saya akan bertanya kepada kalian semua. Tentu kalian sudah pernah mendengar dan banyak mendengar tentang hari kiamat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat, kemudian macam-macam hari kiamat, dan ayat atau dalil yang berhubungan tentang hari kiamat. Yang pertama, kita akan pelajari tentang pengertian hari kiamat. Nah, terkait pengertian hari kiamat, saya akan bertanya kepada sekalian, apa itu arti iman? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Meyakini atau mempercayai hari kiamat. Oke, baik. Bagus. Oke, baik. Terima kasih tadi bahwa terkait dengan iman kepada hari akhir, tentu kita harus dulu mempelajari apa sih itu iman dan apa itu hari kiamat. Nah, terkait dengan pengertian iman, jadi iman itu artinya yakin atau percaya. Nah, kemudian hari kiamat adalah hari di mana yang sudah ditentukan oleh Allah akan terjadi. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah percaya atau mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan hancur lebur. Jadi pada saat hari kiamat tiba, tidak ada lagi yang disisakan oleh Allah. Baik, teman-teman sekalian. Nah, kita sudah masuki macam-macam dan tanda-tanda hari kiamat dan semacam-macamnya. Nah, pertama yaitu kiamat sugra atau kiamat ini adalah kiamat kecil. Di mana kiamat kecil ini adalah kejadian atau hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Contoh bencana. Jadi musibah ini tanda-tanda sebenarnya ya. Musibah yang terjadi seperti saya bencana gempa, banjir dan gunung meletus itu adalah tanda-tanda di pada kiamat sugra atau kiamat kecil. Baik, kita lanjutkan yang kedua yaitu kiamat kubra. Nah, tentu kita paham bahwa terkait dengan kiamat kubra ini adalah terjadinya sebagai hancurnya alam semesta, langit akan runtuh, kemudian air akan meluap, kemudian planet-planet saling bertabrakan. Kemudian yang harus dipahami bahwa ketika tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar ini tentu apabila matahari terbit dari barat, ya. Jadi ini sudah tanda-tanda atau kiamat besar. Di kiamat kubra atau kiamat besar, tak seorang pun yang dapat menghalangi tentang terjadinya peristiwa kiamat kubra atau kiamat besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebutkan salah satu dalil yang terhubung dengan hari kiamat. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi salah satu teman saya yang bertanya tentang terkait dengan dalil yang terhubung dengan hari kiamat. Nah, perlu saya sampaikan kepada sekalian terkait dengan dalil yang berhubungan dengan hari kiamat itu tentu banyak di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang saya mau sampaikan yang mau sampaikan kepada kalian semua adalah coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 7. Ya, ini adalah
dari ayat yang berhubungan yang atau yang menjelaskan tentang hari kiamat. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Ya, jadi terkait dengan ayat surah Al-Anfal sudah menjelaskan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Nah, terkait kapan datang hari kiamat yang tadi saya sudah jelaskan bahwa seorang pun yang dapat mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Tetapi perlu juga saya tegaskan bahwa dengan melalui dalil atau ayat itu Allah sudah menunjukkan dan menjelaskan tanda-tandanya bahwa hari kiamat pasti akan tiba dan pasti akan terjadi. Ini sudah jelas dalam surah Al-Fat ayat 7 ini Allah sudah jelas menerangkan melalui firman-Nya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Ya? Jadi itu kita harus pahami bersama. Artinya apa? Di dalam iman kepada hari kiamat, yakinlah bahwa dan harus kita yakini dan percaya bahwa sebagai hamba Allah, sebagai umat Muslim, kita harus mengikuti bahwa hari kiamat akan tiba, hari kiamat akan datang. Ya? Oke, baik. Jadi terkait dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, apa anak sekolah sudah paham? Masih ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Baik. Jadi terima kasih kepada Bapak sekalian. Hari ini kita sudah di materi kita tentang hari kiamat macam-macam dan tentang ayat yang menjelaskan tentang akan datangnya atau tiba hari kiamat. Nah, Bapak sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peristiwa sebelum hari kiamat dan setelah hari kiamat. Jadi, Bapak sekalian, silakan persiapkan lagi kita nanti akan bahas materi yang kedua, yaitu peristiwa sebelum dan sesudah hari kiamat. Saya kira itu sampai di sini pertemuan kita, sudah kita singkat kembali. Juga kita akan menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya dan tetap mengikuti pelajaran yang berikut. Saya kira itu, Bapak sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah yang disampaikan kepada kalian semua. Tadi, bila itu tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.